Ah. Lagi nonton kelompok 6 presentasi, ah. Oh, kelompok 6. Iya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Syahputra dan rekan saya. Nirma Nirmala. Di sini kita akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia merupakan suatu landasan atau ideologi bangsa kita yang telah diwariskan oleh leluhur kita selama bertahun-tahun dan harus kita jaga dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yakni panca dan sila. Panca berarti 5 dan sila merupakan suatu prinsip atau nilai-nilai dasar. Jadi, secara harfiah, Pancasila merupakan suatu 5 prinsip dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Berikutnya mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya. Pancasila sebagai dasar negara meliputi 5 poin. Poin pertama, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber di hukum Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian. Hukum tertib di Indonesia telah dijelmakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 4 pokok pemikiran. Pokok pikiran yang pertama yaitu ketuhanan, pokok pikiran yang kedua yaitu kedaulatan rakyat, pokok pikiran yang ketiga yaitu keadilan sosial, dan yang terakhir pokok pikiran persatuan. Poin yang kedua meliputi suasana kebatilan Undang-Undang Dasar 1945. Poin yang ketiga mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum Indonesia, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Poin yang keempat mengandung norma yang mewajibkan atau mengharuskan pemerintahan dan lain-lain penyelenggaraan negara di Indonesia itu berpegang teguh kepada cita-cita yang luhur. Dan yang poin yang terakhir, poin kelima, yaitu merupakan semangat dari Undang-Undang Dasar 1945 baik bagi penyelenggara negara ataupun para pelaksana pemerintahan. Sekian dari kami, mohon maaf. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan institusi dan juga merupakan sumber hukum yang tertinggi yang berada di Indonesia. Oleh sebab itu, semua lembaga-lembaga yang berada di Indonesia, penyelenggaraan negara, serta peraturan perundang-undangan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang akan kita jelaskan pada kali ini yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mana pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan pendahuluan dari Undang-Undang Besar yang memiliki 4 alinea dan 4 alinea tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. Alinea pertama memiliki makna yaitu bangsa Indonesia merupakan bangsa yang anti penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea kedua merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia di mana ingin mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga berisi tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia dan alinea keempat merupakan tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia dan di dalamnya juga dimuat dasar-dasar negara yaitu Pancasila. Oke teman-teman, kedudukan Undang-Undang 1945 dalam kaitannya dengan tata tertib negara Indonesia yaitu memiliki 2 fungsi yang sangat fundamental. Yang pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, memasukkan diri dalam tata tertib hukum Indonesia sebagai hukum tertinggi di dalam negara Indonesia. Pembukaan Undang-Undang 1945 ditetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dan yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, pada alinea keempat terdapat sumber-sumber Pancasila yang dimana Pancasila terdapat di dalam alinea keempat. Dan Pancasila itu sebagai dasar negara Indonesia. Terima kasih.
Saya Alvin Arsyad dan rekan saya bertugas Zahra Kusuma Dewi. akan menjabarkan tentang hubungan formal dan material antara Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, pada kesempatan ini kami akan menjabarkan sedikit banyaknya tentang itu. Oke, silakan ikuti saya untuk lebih luasnya. Nah, Pancasila dan undang-undang ini tidak dapat kita pisahkan karena Pancasila dan undang-undang memiliki satu kesatuan tapi tidak sama. Kenapa seperti itu? Karena dalam undang-undang terdapat 5 sila Pancasila. Dalam hukum positif undang-undang pun mencantumkan banyak tentang adanya sila-sila Pancasila. Oleh karena itu, apabila kita pisahkan antara Pancasila dan undang-undang, tidaklah mendapatkan kita makna-makna yang terkandung di dalamnya. Nah, kalau hubungan formalnya, apa sih yang terkait tentang hubungan formal antara Pancasila dan undang-undang? Sebenarnya, apapun yang ada dalam undang-undang itu mencantumkan tentang adanya dalam sebuah Pancasila. Seperti ketuhanan yang Maha Esa, hukum-hukum yang dijalankan oleh kita sebagai penjalan hukum itu banyak diambil dari Pancasila pertama. Seperti apa? Seperti tidak boleh mengolok-olok agama lain, menghargai perbedaan dan segala macam. Begitupun sila-sila selanjutnya. Mungkin sekian dari hubungan formalnya, teman saya akan melanjutkan tentang hubungan materialnya. Selain hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, selain ada hubungan formal, ada juga hubungan materialnya. Selain hubungan formal, ada juga hubungan material. Hubungan materialnya apa? Yaitu adalah Undang-Undang Dasar 1945 ini dijabarkan dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Jadi, dan Undang-Undang Dasar ini memiliki keterkaitan yang bersifat material dari segi nilai-nilai dasar yang ada di dalam Pancasilanya. Itu. Pancasila dan Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen merupakan perubahan sebuah dokumen resmi, baik itu penambahan, pengurangan, maupun penghapusan. Kata ini sendiri merujuk kepada perubahan sebuah dokumen negara. Lalu, apa keterkaitan antara amandemen dan Pancasila? Pancasila sendiri merupakan sumber dari segalanya. Oleh sebab itu, jika terjadinya perubahan dan amandemen, maka harus didasarkan kepada Pancasila. Amandemen secara hukum tata negara yaitu adalah usulan atau perubahan suatu rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen ini dipegang oleh hak yaitu haknya legislatif. Nah, amandemen itu secara bahasa yaitu diambil dari bahasa Inggris yaitu to amend atau seringkali disebut to make better. Yang pertama, Pancasila merupakan perwujudan dari ideologi Pancasila. Gak bisa. Undang-undang itu dirumuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Benang mengucapkan terima kasih Bu Andi.